Iya, jadi alhamdulillah hari ini kita lagi coba untuk bikin sebuah kegiatan. Kita punya community namanya Jelita Indonesia. Jadi dari ZM kita kan bikin baju, biasanya mau Ramadan kita banyak banget bikin baju. Kita kemarin kepikiran ini banyak banget baju yang kita bikin, pasti kan ada sampahnya gitu ya, ada sisanya. Kayak bikin baju, misalnya baju yang kayak aku pakai gini kan pasti ada bahan yang nggak terpakai gitu. Kita pikirkan ini bahan yang nggak terpakai bisa buat apa ya gitu. Kita coba bikin, dimanfaatin untuk awalnya kita bikin buat ikatan rambut, buat scrunchies gitu. Terus kita bikin tas gitu. Oh iya nih Contohnya ya boleh Mas. kita manfaatin, jadi kayak kita bikin ini kayak tempat buat pouch gitu, kayak buat taruh mukena atau buat make up gitu. Ini murah banget, cuman kayak 30-40 ribu. Jadi memang ini memanfaatkan limbah fashion yang kita rasa dibanding jadi sampah lebih baik jadi sesuatu gitu. Terus ini juga, jadi bentuknya cuman gini, terus kita tarik gini, set, bisa jadi tas gitu. Jadi ini harganya juga cuman di bawah 50 ribu. Terus juga ada beberapa yang kita bikin kayak tas serut gitu. Terus ada yang juga yang kita bikin jadi, orang kan sekarang lagi zaman yang kantong belanja tapi yang agak besar gitu ya. Ini karena kainnya juga lebih keras, jadi kita bisa bikin seperti ini. Dan yang paling besar tuh kita bisa bikin menjadi seperti ini. Harganya ini 75 ribuan. Jadi cukup terjangkau karena udah dapet tas yang sangat ramah lingkungan gitu ya, dan udah bisa dimanfaatin. Dan kemarin setelah kita bikin tas-tas kayak gini, kita mikir lagi ini bisa diapain lagi ya gitu. Pas kita lihat ngobrol-ngobrol, aku kepikiran, oh ya teman aku waktu itu ada yang suka pegiat lingkungan, dia bikin limbah jadi sebuah eco-brick gitu. Jadi eco-brick ini kayak gini nih. Jadi ini kayak botol plastik, botol yang kita habis pakai buat sekali minum, tapi kita dalamnya kita masukin ada plastik, terus ada sisa kain. Nah ini setelah dimasukin kita padetin sampai akhirnya dia bentuknya kaku. Brick itu kan kayak batu bata konsepnya. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam, misalnya buat ditaruh di kebun misalnya. Kebun kita kan misalnya ada tanaman, terus kita butuh tumpukan supaya misalnya tanaman itu nggak menjalur keluar gitu. Jadi kita bisa pakai ini pembatas. Bisa juga sampai sejauh ketika eco-bricknya bagus, itu bisa dimanfaatkan menjadi seperti ini. Itu bisa dipakai jadi bangku gitu. Jadi kayak ini kayak gini. Bayangin ini kan dari botol bekas ya. Ini bisa didudukin. Tuh, ini bisa didudukin. Kayak jongkok ya. Bisa buat tempat duduk gitu. Atau misalnya kita sampai nih, kita injek pun tuh bisa kuat. Dan berat badan aku 75 dan tuh. Jadi ini masih kuat banget. Jadi kalau misalnya dipikir ini kan sebenarnya limbah ya. Ini sampah, ada sampah plastik, sampah kain kita yang sebenarnya masih bisa dimanfaatin, bisa buat jadi bangku, bisa buat jadi meja. Sebenarnya pesannya itu sih yang mau kita coba bangun hari ini, kayak kita orang-orang di dunia fashion tuh suka disebut sebagai kalian tuh penghasil limbah terbesar gitu, karena banyak yang habis kalian pakai itu nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi kita pikir gimana ya caranya untuk mematahkan stigma itu. Jadi ketika brand lain berlomba bikin fashion show atau apa, kita berpikir kayaknya movement kita harus agak berbeda gitu. Nggak bisa semuanya sama gitu. Jadi supaya kita punya warna yang berbeda, akhirnya kita coba bikin gerakan eco-brick ini supaya ngomongnya gimana caranya setiap kain yang kita punya tuh bisa umurnya bukan cuma sekali pakai, tapi bisa terus dimanfaatkannya sehingga limbahnya makin dikit gitu.